لحد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآله بديهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Subhanahu hadan kubur bana sunnah qadri jilani wa imatil arba'at radhur subhanahu hadan dijamil al-quran min al-quran jawra rasulullah ma'ulaha subhanahu hadan jamma sunnatan masjid nurun taqwa wal madrasah idatul mudinah tasawwur salafiyah wal muallimina fiha wal muta'allimina fiha wal waqifina anha wal mas'ulina anha alladhina sabaquna bil iman subhanahu hadratil habib wa qudrat sahabat al-habib abdurrahman asqam al-habib bakar asad wa sallallahu sararahu wa darajatihi sasaratihi sumira hadratihi ila jami'i ammatil qura wa radi madratin jamil bukril quran wa qad walad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bukril wa sayyidina syekh Muhammad arwana min qaddasallahu sararahu wa darajatihi sasaratihi sumira hadratihi ila abad sumber sumira hadratihi rahi syawna subir syawna syekh Muhammad qaddasallahu sararahu wa darajatihi sasaratihi sumira hadratihi rahi المؤلف هذا الكتاب ثلاث نسين سمينا حضرتي إلى رجسد شاملنا رشد ورنسل حضرتي إلى رجسد إبراهيم سمينا حضرتي إلى رحيم حضر هذا المجلس خصوصا آبائنا وأماتنا وجداتنا جداتنا ومشايخنا شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعدهم الله لطيف بعباده في العرض والمحاسبة كما جاء في الخبر. يؤتى بعبد يوم القيامة وتعرض سيئاته فيقول الله تعالى أما استحييت مني إذا أصيتني فيرفع الأبد صوته ببكاء شديد فيقول الله اخفض صوتك حتى لا يسمع محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أني سترتها في الدنيا وأنا أغفرها اليوم. فيبكي أشد منه من فرحه فيسمع محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول إلهي أنت أرحم الراحمين هبه لي. فيقول الله تعالى وهبته لك ولا تحزن يا حبيبتي. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل شعبان على سائر الشهور كفضل على سائر الأنبياء
wa fadlu ramadhana ala sa'iri syuhur ka fadlillahi ta'ala ala ibadihi li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu sya'bana kullah wa yaqulu yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadha syuhur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh gerimis hujan rintik-rintik ini, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul di majlis yang penuh berkah ini, yaitu majlis thalabul ilmi. Sebagaimana yang telah disampaikan Romo Yai Mahfud Muhtar, jadi yang lebih utama, yang terpenting itu ngaji, bukan pengajian. Nak pengajian banyak yang datang, tapi nak ngaji hanya sedikit. Pengajian dibiayai, nak ngaji walayah mutu walayah ya serak bermutung tak no biaya. Surip-urip dewi ketak ketik. Makanya ada guyonan kalau di pondok pas ngaji balaghah, ketika waktu muqaddimah. Jadi yang pernah kami sampaikan waktu Isra Mi'raj, ilmu balaghah itu ilmu olah kata, agar supaya kata-katanya itu indah didengar, tidak membosankan. Kayak contoh, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi lah aku ngaji diampobillah orayullah terus aneh gitu. Itu guyonan. Guyonan biasanya tenang. Tapi kalau saya ngaji itu gak pernah mikir amplop. Ngaji kok mikir amplop. Buatan juga. Biarpun isinya saya gak pernah mikir. Ya yang mikir biar panitia. Lo ngaji kok mikir amplop. Sing mikir bin panitia, butuh ngaji ya ngaji kan. Nah terus ketika ada seorang ustadz, ada seorang kiai ngaji kok njaluk amplop, itu hukumnya haram. Haram. Lo ngaji kok minta imbalan. Jadi nggak boleh seorang ustadz, kiai, dai kalau ngaji tarifnya piro, amplopnya piro, amplopnya berapa, hukumnya haram, nggak boleh. Ngaji kok transaksi judilan kok dodolan narkoba. Nah lebih haram lagi kalau ada seorang ustadz, kiai, dai diminta ngaji nggak diamplopi. Pak RT kaget. Lebih haram lagi itu. Ngundang ngaji ora diamplopi. Ngundang loh ya, bukan kok kita minta untuk safari itu enggak. Itu karena kita dari majelis. Itu enggak ngundang loh Pak RT. Mangke wah kena aku ini enggak. Jadi lebih haram lagi kalau orang minta kepada ustadz, kiai, dai ngaji nggak diamplopi, itu tambah haram. Nah gitu. Dan
Dan jangan kita ini mempunyai pikiran ketika memberi bisyarah. Bisyarah itu bahasa Arab, artinya itu bebunga, memberi amplop lah kepada seorang ustadz atau kiai dai dengan niatan membayar. Yang perlu kami luruskan, jenengan gak akan bisa membayar ilmu yang telah disampaikan oleh seorang kiai ustadz dai tersebut. Dan niatnya apa? Untuk tabarukan, ngalap berkah, untuk bisa roh bebunga, ya rakyat tangga tuku udut, tuku bensin gitu. Jadi jangan punya niatan ngundang kiai, tak bayari, wah perkara nggak akan mampu. Sayyidina Ali karamallahu wajah menerangkan bahwasannya ketika ada seorang murid meminta belajar kepada guru, itu setiap per huruf itu dalam riwayat keterangan ada yang menjelaskan dibayar 1000 dirham, ada yang menjelaskan lain, itu per huruf 1000 dirham. Nah, huruf ini jangan dibilang alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah kalimat. Huruf itu alhamdu itu terdapat pada, yaitu terdapat alif, lam, ha, mim, dal. Ada 5 huruf. Nah, itu baru alhamdu. Nah, kalau dihitung per huruf, baru alhamdu saja sudah 5.000 dirham. Makanya nggak ada ceritanya dalam arti ngundang kiai, ngundang ustadz, ngundang dai dibayar, nggak akan mampu, nggak akan mampu. Ya setidaknya untuk bisyarah bebunga, untuk buat ganti bensin kah, atau mungkin kalau nempur dia ini rada beras. Nah, jangan dikira dulu mondoknya itu yang membutuhkan biaya, termasuk salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu itu ya dengan biaya. Wabulghatin. Kalau dalam keterangan yaitu nadhaman waktu kecil, alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika amajmu'iha bi bayani bukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa hirsin apa? Wa irsyadu ustadi dibayani. Nah, itu intinya. Jadi termasuk salah satu faktor agar supaya berhasil mendapatkan ilmu itu salah satu diantaranya dengan sangu. Nah, sangu ini mondok itu sampai ngentekno ngadul sapi sak kandang-kandange. Ngaji agar malaikatan. Iya. Nah, ini tadi cuman untuk menjelaskan, meluruskan. Jadi kalau ada seorang ustadz kiai ngaji jaluk duit, jaluk amplop, itu hukumnya haram. Ngaji kok jaluk-jaluk duit. Tapi tambah haram nak sing ngundang orang ngei duit. Ajar jujur. Pak RT. Nah, ini beneran ngantuk. Ini kemarin kita sudah libur hampir 2 minggu. Ada yang komplain ketemu saya, Pak, HP saya ini rusak kan. Lah onten apa? Tak goning konter kok. Saya bilang kok nak setiap subuh kok enggak ada siaran ngaji.
siaran ngaji piye lah sumbere KO, sumbere keluntong. Lah memang nggak ada ngaji yo, HP-ne sing rusak jare. Nah, sekarang di live lagi. Masyarul hadirin rahimakumullah, kita masih membahas tentang fadilah bulan Sya'ban, yang mana kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Yaitu diceritakan bahwasannya di dalam hadis yu'ta bi'abdin yaumal qiyamah, akan datang kepada hamba besok di hari kiamah, wa tu'radu sayyi'atihi, dan mengingkari atau mengo itu apa? Ibaratnya menjauhi keburukannya, tidak mengakui. Fayaqulullah ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang tersebut, amastahyaita minni idza asyaitani, apakah kamu malu denganku ketika kamu berbuat maksiat kepadaku? Nah, seorang hamba diseru oleh Allah seperti itu. Fayarfa'ul abdu sautahu bibukain syadidin, kemudian hamba tersebut mengencangkan suaranya. Suara apa? Bibukain syadidin, dengan suara yang sangat dahsyat. Jadi suara tangisannya itu tambah tinggi, tambah dahsyat. Dikarenakan ditegur oleh Allah, amastahyaita minni idza syaitani. Fayaqulullah, kemudian Allah berkata kepada orang tersebut, ikhfad sautak, pelankan suaramu, hatta yasma'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengarkan suaramu. Wala ya'rifu anni satartaha fid dunya, dikarenakan dia tidak tahu sesungguhnya aku menutupi cacatnya ketika waktu di dunia. Wa ana aghfiruha, dan saya akan mengampuni dosa-dosanya al-yauma, pada hari ini, yaitu hari kiamat. Ketika seorang hamba diseru seperti itu, fayabki asyadun min farhihi, kemudian hamba tersebut tambah dahsyat lagi menangisnya. Dikarenakan apa? Min farhihi, dari kebahagiaannya dia telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayasma'u Muhammadan, fayasma'u Muhammad, kemudian Rasulullah mendengar. Fayaqulu, kemudian Rasulullah bersabda, ilahi anta arhamur rahimin, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Arhamu, lebih menyayangi, ar-rahimina, yaitu kepada orang-orang yang disayangi. Habhuli, anugerahkanlah kepadaku seperti dia. Fayaqulullah ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahabtuhu laka wala tahzan ya habibati, aku telah menganugerahkan dia karenamu, dan wala tahzan ya habibati, dan janganlah engkau bersedih wahai kekasihku. Nah, ini akan terjadi nanti di hari kiamat, yang mana seorang hamba ini malu kepada Allah dikarenakan di kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilakukan ketika waktu di dunia. Akan tetapi karena syafaat Rasulullah, wahabtuhu laka wala tahzan ya habibati, ya habibi, dikarenakan Rasulullah
kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iril anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban ala sa'iri syuhur, atas semua bulan-bulan, semua bulan hijriyah, Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Jadi keutamaan bulan Sya'ban dibandingkan bulan yang lainnya kafadli ala sa'iril anbiya, seperti keutamaan aku Rasulullah ala sa'iril anbiya, kepada seluruh para nabi. Jadi keutamaan bulan Sya'ban ini atas bulan-bulan yang lain sebagaimana keutamaan Rasulullah atas para nabi. Dikarenakan Rasulullah ini adalah khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baiknya para nabi dan para utusan. Wa fadlu Ramadhan ala sa'iri syuhur kafadlillahi ala ibadi. Dan keutamaan bulan suci Ramadan atas bulan-bulan yang lainnya sebagaimana keutamaan Allah atas para hambanya. Makanya Sya'ban ini luar biasa. Diterangkan juga bulan ketika menyiram atau memupuk tanaman, yang mana amal tersebut sudah kita tanam di waktu bulan Rajab kemarin. Dan bulan Sya'ban ini adalah waktu untuk kita menanam, kita menyiram atau memupuk tanaman tersebut. Dan tibalah keutamaan bulan Ramadan sebagaimana keutamaan Allah terhadap semua hambanya. Nah, keutamaan bulan Sya'ban ini seperti Rasulullah yang lebih utama atas para nabi dan para utusan. Nah, ketika bulan Sya'ban ini kita sudah memupuk tanaman kita, kita menyiram tanaman kita, tibalah saatnya ketika bulan Ramadan, waktunya kita memanen, kita menuai amal ibadah yang sudah kita kerjakan mulai bulan Rajab, kemudian dilanjut bulan Sya'ban, dan pada akhirnya di bulan Ramadan kita akan menanam jerih payah yang sudah kita lalui dari bulan Rajab dan Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'bana kullahu wa yaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berpuasa di bulan Sya'ban keseluruhannya. Wa yaqulu, kemudian Rasulullah bersabda, yarfa'ullahu a'mal ibadi, yarfa'ullah, Allah akan mengangkat a'malul ibadi, yaitu atas amal-amal hamba, seorang hamba, kullaha, yaitu semuanya, mulai 1 tahun, dari bulan Ramadan tahun lalu sampai bulan Sya'ban ini, fi hadha syahri, yaitu Allah akan mengangkat amaliyah seorang hamba pada bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, atadaruna lam lima sumya Sya'ban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu tahu kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Yaitu tanya kepada para sahabat. Qalu, kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Kemudian para sahabat menjawab,
Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, li'annahu yatasya'atu fihi khairun katsirun, karena sesungguhnya bulan Sya'ban ini adalah cabang yang mana terdapat banyak cabang, yang mana di dalamnya ini terdapat kebaikan yang sangat banyak. Fihi khairun katsirun, pada bulan Sya'ban ini terdapat cabang-cabang kebaikan yang sangat banyak sekali. Makanya dinamakan bulan Sya'ban. Dikarenakan pada bulan ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat amal ibadah setiap hambanya selama kurang lebih 1 tahun. Dilaporkan oleh malaikat kepada Allah pada bulan Sya'ban ini. Makanya di bulan Sya'ban ini marilah kita berlomba-lomba, marilah kita tingkatkan ibadah, amal ibadah kita. Kita berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina sayyidina ashabi rasulih ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syai'an sallallahu subhanaka la nahsana 'alaika kama tasnita 'ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil mawlid wal khatim lima sabaqa wa nasl aqbil hawla ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana as-saghira wa jannatan as-salam. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an barakan thayyibah. Allahumma ij'alna wa awladana wa talabidana wa zawjatana jami'an min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna min syarri wadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa sulahta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafita la akhra illa qadata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayyidina Muhammad wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.